Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran. Channel yang mengulas info-info seputar wisata kuliner dan perjalanan-perjalanan yang menyenangkan. Ikuti terus channel ini ya. Travelers, kali ini saya ada di Makassar dan lagi punya waktu kosong mau wisata seputar Sulawesi Selatan. Tapi Sulawesi Selatan atau Makassar itu nggak hanya Losari aja loh. Sekarang saya mau wisata ke Ramang-Ramang. Nah, Ramang-Ramang ini adalah salah satu ikon pariwisata di Makassar atau tepatnya Sulawesi Selatan. Apa sih yang membuat saya tertarik ke Ramang-Ramang ini? Yang pertama karena view-nya cakep. Ini menampilkan gugusan pegunungan Kars atau pegunungan Kapur lah ya, yang gagah. Kalau travelers cek di channel ini, banyakkan wisata saya ada di pantai dan laut ya. Nah, wisata Ramang-Ramang ini juga menyusuri air, tapi menampilkan rangkaian pegunungan Kars yang disebut-sebut sebagai nomor 3 yang terbesar di dunia loh, setelah Jilin of China dan Singi di Madagaskar. Juga ini termasuk sebagai salah satu situs warisan dunia, jadi World Heritage Site yang sudah diakui UNESCO. Nah, apalagi yang membuat saya tidak tertarik untuk mampir ke sini? Jadi sekarang travelers, saya sudah OTW nih menuju Ramang-Ramang. Ini saya berangkat dengan teman-teman ya. Berangkatnya dari Hotel Rinda Makassar. Saya nginepnya di sana. Nah, ulasan mengenai Hotel Rinda ini sudah saya review ya di channel ini. Tinggal dicek aja. Lokasi Ramang-Ramang ini letaknya di Kabupaten Maros ya. Sekitar 45 menit lah dari pantai Losari Makassar dengan mobil. Perjalanan sih sebagian lewat tol sih, jadi nggak usah khawatir macet ya. Sekarang saya sudah sampai di dermaga penyeberangan. Ini dermaganya terbuat dari kayu ya, tapi aman kok. Untuk menikmati view pegunungan Kars, maka kita harus menyusuri Sungai Puteh namanya. Ini naik perahu. Nah, kalau kita lihat di sini, perahunya ini dicat warna-warni, jadi cakep dan kelihatannya sih terawat rapih lah. Biaya tiket masuk ke kawasan Ramang-Ramang ini sekitar 5.000 hingga 10.000 lah per orang. Murah sih. Terus ada juga biaya sewa perahu. Ini bervariasi sih antara 200.000 sampai 350.000 per perahu. Ini tergantung ukuran dan jumlah kapasitasnya ya travelers. Satu perahu bisa dinaiki 4 atau sampai dengan 12 orang. Ini plus operator perahunya. Ini saya sambil milih-milih perahunya, melihat juga suasana di sekitar dermaga penyeberangannya ya. Kalau dilihat sih sungainya jernih, tenang. Terus di sekitarnya ada tanaman bakau dan pohon nipah. Ini sih pasti jadi pemandangan yang keren ya saat menyusuri Sungai Putih ini. Tapi berhubung saya dan teman-teman ke Ramang-Ramang ini sudah jam 11 siang. Saat itu cuaca lagi panas-panasnya ya. Petugas dermaga sih nyaranin baiknya pakai topi, karena kita nggak bawa topi nih, supaya nggak kepanasan. Yang nggak bawa topi jangan khawatir travelers. Di sini ada tempat penyewaan topi, sewanya sekitar 10.000 per topi. Tinggal pilih mau model yang mana. Ntar topinya kita kembaliin saat tiba kembali di dermaga ini setelah menyusuri Sungai Putih dan kemudian melihat-lihat pegunungan Kars yang ada di sini. Milih-milih topi, sekarang kita siap-siap naik perahu. Perahunya dari bahan fiber ya, dengan menggunakan mesin diesel. Aman kok travelers, nggak usah khawatir. Karena wisata perahu ini juga sudah berjalan bertahun-tahun dan semuanya berlangsung dengan aman. Kita ditemani sama operator perahunya ya, jadi tinggal duduk manis dan melihat-lihat pemandangan di sekitar. Awalnya sih perahunya ini berjalan dengan kecepatan rendah, tapi setelah beberapa menit kemudian kecepatannya naik, tapi speednya masih sedang lah ya, masih medium. Ini menyusuri sungai yang tenang. Sungai Putih ini kan panjangnya kira-kira 5 km ya. Nah, di kiri dan kanannya traveler bisa lihat ya, awalnya adalah deretan tanaman baku, juga pohon-pohon nipah. Terus di sini suasananya hening, kecuali yang kedengar adalah suara derung mesin kapal. Rasanya sih menyusuri Sungai Putih ini damai dengan angin yang nggak kenceng ya, apalagi perahunya kan berjalan dengan speed yang medium ya. Jadi kita masih bisa dengar lah suara-suara burung berkicau dari pohon-pohonan. Dari jauh sih traveler saya udah bisa ngelihat siluet Gunung Kars yang tinggi dan jadi kebanggaan Indonesia ini. Menyusuri Sungai Putih ini sampai lupa waktu ya travelers tuh melihat udah berapa menit kita menggunakan perahu menyusuri sungai. Tapi rasanya sekitar 7 menitan kita udah ngelihat nih deretan batuan Kars di sisi kiri dan kanan. Warnanya abu-abu putih, ini terlihat seperti batuan alam yang kalau dipikir-pikir sih sebenarnya ini
kayak sering jadi bahan dekorasi rumah ya, tapi ini sebenarnya jenis batuan yang beda. Karena memang katanya batu kars ini adalah batuan kapur. Jadi ini berpori sehingga kalau air di permukaan tanah ini akan selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Jadi seperti batu gamping ya travelers, yang bisa diolah menjadi material bangunan seperti kapur dan semen. Travelers bisa melihat ya pemandangan di sekitar ini bagus ya traveler, apalagi saat saya menyusuri kanal yang sempit, terus di depannya ada gunung batu yang memantulkan cahaya matahari. Cakep ya travelers. Juga banyak, bahkan ribuan ya batu kars dengan berbagai ukuran, juga berbagai bentuk yang cocok bisa dijadikan latar untuk foto. Bisa selfie-selfie lah. Hutan batu ini diperkirakan sih sudah katanya udah berumur ribuan hingga ratusan tahun lah. Ratusan atau hingga ribuan tahun lamanya, kok kebalik ya. Terus perjalanan dengan perahu ini ya travelers, ini mengingatkan saya ke film-film perang ala Amerika yang pernah saya tonton beberapa tahun lalu lah. Karena di situ saya lihat ada tentara Amerika pas lagi mereka perang ya di Vietnam, ini menyusuri sungai-sungai di Vietnam menggunakan perahu motor, menggunakan topi caping. Ini pemandangannya mirip banget, mirip di Vietnam. Travelers bisa lihat lah di sini bagaimana pemandangan di sekitar ya. Ada sih beberapa perahu yang lewat juga di sekitar kita, mungkin mereka arah balik ya. Tapi suasana di sini begitu tenang dan damai, dan kapan lagi sih bisa menikmati suasana seperti ini? Setelah sekitar 10-15 menit lah ya dengan perahu menyusuri Sungai Putih ini, akhirnya kita tiba di Kampung Berua. Nah, di sini kita akan menikmati kampung yang dikelilingi oleh Bukit Kars. Ada dermaganya juga di sini, dari kayu juga. Terus kemudian perahu kita akan menunggu kita untuk kembali ke dermaga awal. Jadi perahu yang sama akan membawa kita untuk kembali pulang ke dermaga awal tempat kita berangkat tadi. Di sini juga ada loket untuk pembelian karcis. Ini khususnya bagi pengunjung yang mungkin berangkatnya dari Kampung Berua ini ya. Karena kita udah bayar tiket masuk sebelumnya waktu sebelum berangkat ya, jadi di sini nggak perlu bayar lagi, tinggal menikmati pemandangan dan suasana di Kampung Berua. Berjalan menyusuri trestel kayu ya, udah terlihat deretan bukit yang mengelilingi Kampung Berua. Desanya juga sepi, hening, damai. Mungkin karena saya datang pas hari kerja ya travelers, jadi nggak begitu rame, dan sepertinya rombongan yang datang itu nggak bersamaan, jadi tidak berpapasan dan kelihatan emang sepi. Di sini sedang ada beberapa pembangunan kios-kios, bangunan-bangunan dari kayu. Sepertinya memang di sini akan dikembangkan wisata yang lebih serius oleh pemerintah setempat ya. Menurut saya sih emang potensinya bagus. Jadi ke Makassar nggak hanya lihat Pantai Losari doang, tapi salah satunya ke Ramang-Ramang ini. Dari desa ini sih deretan Bukit Karsnya emang terlihat jelas ya travelers, gede mengelilingi bukit. Bukitnya juga tertutup pohon hijau, jadi seger lihatnya. Dan bagusnya lagi, desanya ini udah ditata dengan rapi. Ada jalan dari deretan kayu yang bersusun. Jadi travelers nggak usah khawatir sepatunya terkena lumpur atau basah. Nah, saat saya datang sedang dibangun juga penginapan dengan tema Eco Lodge. Jadi travelers atau tamu-tamu yang berkunjung sini kalau mau nginap, bolehlah menginap di sini. Cuman memang belum jadi sih waktu saya datang. Tapi udah kebayang kalau udah selesai, ini bakal jadi pengalaman menyenangkan. Stay di desa yang masih asri dan damai dikelilingi bukit-bukit kapur yang hijau. Di sini ada warung yang menyediakan air kelapa muda seger dan pisang goreng yang enak. Nah, dari penjual air kelapa muda inilah saya tahu bahwa Ramang-Ramang ini sebenarnya katanya berasal dari bahasa Makassar. Artinya banyak awan atau kabut. Jadi namanya ini Ramang-Ramang diberikan karena dulu di daerah ini sering muncul kabut, terutama setelah hujan atau saat pagi hari. Puas ngobrol-ngobrol di sini, menikmati keindahan Kars, saya dan teman-teman kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke dermaga Sungai Putih. Ini arah kita kembali ke awal ya, ke tempat keberangkatan. Tapi kemudian diinformasikan ada tempat yang lebih menarik lagi nih. Nah, jadi kita kemudian menyusuri rute sungai yang sama. Kita akan mampir dulu ke Taman Batu di Kampung Laku. Ini melewati dermaga keberangkatan sebelumnya sih. Nah, perjalanan menuju ke Taman Batu ini harus menyeberangi Sungai Putih juga. Ini sepanjang sekitar 2-3 kilo ya ke dermaga kayu awal kita berangkat tadi.
Nah, sekarang kita sudah nyampe di dermaga di Taman Batu, siap-siap turun. Namanya Taman Batu ya travelers, jadi kita akan menyusuri jalan-jalan dengan batu-batu yang eksotik. Jadi sebaiknya sih kalau menuju ke sini kita udah siap pakai sepatu, atau kalau pakai sandal sih sebaiknya travelers pakai sandal yang pakai pengikat seperti sandal gunung ya. Bolehlah kita pakai sunblock karena udara saat itu cukup terik ya, sekitar jam setengah 1. Buat yang nggak kuat sih bisa bawa tongkat jalan kaki karena perjalanan akan lebih banyak berjalan kaki, tapi nggak medannya nggak berat kok travelers, karena dari dermaga ini paling kita ngabisin waktu menuju ke gua yang dituju itu sekitar perjalanan sekitar 10 menit saja. Namanya juga Taman Batu ya travelers, jadi jangan dibayangin sama dengan taman-taman yang berbunga ya travelers. Di sini nggak ada bunga-bungaan, nggak ada kembang-kembangan, tapi yang terlihat adalah bongkahan-bongkahan batu kars berukuran besar berwarna abu kehitaman ini menyebar luas. Tapi meskipun nggak ada bunga-bungaan, meskipun hanya bongkahan-bongkahan batu kars, tapi punya nilai historis dan geologis yang tinggi ya travelers. Jadi menyusuri Taman Batu ini menuju ke goa yang akan dituju oleh si pemandu wisatanya. Beliau menceritakan bahwa objek ini disebut Taman Batu karena dipenuhi batu karang dan kapur. Ini bentuknya natural semua ya, bukan buatan. Nah, apa saja sih keindahan Taman Batu ini? Pastinya ya bebatuan ya, bentuknya pun unik-unik. Mulai dari ukuran sebesar batu sungai, terus ada juga yang sebesar bebatuan yang mungkin travelers pernah ke Belitung ya, nanti saya ceritain juga tentang wisata di Belitung. Nah, bebatuan-bebatuan yang sebesar seperti ada di Pulau Laskar Pelangi ya di Belitung. Kemudian ada juga bukit batu yang menjulang tinggi seperti menara. Kalau dilihat sekilas bentuknya sih macam-macam. Ada yang mirip kepala burung, ada yang berlubang di bagian tengahnya, juga ada yang mirip wajah manusia, katanya begitu. Perjalanan menuju ke goa ya, ke Goa Batu, di tengah-tengahnya kita bisa temui ada danau dengan beberapa bongkahan batu di tengah-tengahnya. Cakep ya view di danau ini, hanya karena waktu itu agak musim kemarau jadi sungainya atau danau ini airnya agak surut ya, agak sedikit, tapi masih kelihatan eksotis lah, eksotis ya. Pemandangannya sih batu-batuan hitam dengan bayangan yang memantul di kali, di air yang ada di danau. Nah, bentuk batuan-batuan ini semuanya natural karena fenomena alam, bukan yang di hasil kerajinan manusia lah ya. Menurut penduduk sekitar sih ini karena dulu katanya wilayah ini merupakan dasar laut. Jadi setelah ratusan tahun berjalan, kemudian lautnya semakin surut, debit airnya berkurang sehingga kemudian dasar laut ini berubah menjadi daratan. Nah, surutnya air ini menyisakan batuan karang yang kini disebut dengan Taman Batu dan membentuk goa. Nah, sekarang kita berjalan terus menuju ke goa mengikuti pemandu wisata. Kalau datang ke sini sih saya sarankan jangan terpisah dari rombongan ya travelers, dan harus ada pemandu lokal juga karena ini goa yang dituju memang berbentuk labirin. Dan ini kita sudah sampai ya. Dan benar bentuknya seperti labirin. Jadi kalau udah berada di dalam dan terpisah, rombongan bisa agak bingung keluarnya gimana kalau terpisah dari pemandu lokalnya. Nih kita sudah menyusuri Goa Batunya. Lorong-lorong di dalam guanya ini terlihat sempit ya travelers, tapi ya masih bisa dilewati sih oleh manusia. Karena kita datangnya siang jadi kondisi di dalam masih jelas. Nggak perlu ada lampu, nggak perlu bawa senter ya. Meskipun hanya melihat batu-batuan, tapi rasanya puas sih travelers, karena jarang sih bisa nemuin wisata seperti ini. Apalagi saat itu kan kondisi matahari lagi cerah, terus ada sinar matahari masuk ke dalam melalui celah batu, jadi pemandangan yang cakep. Ah, sedap. Saya dan teman-teman puas sih ngelihat udah mulai menyusuri Sungai Putih, ke Kampung Burau, ada kemudian Bukit Kars, kemudian ke Goa, ke Taman Batu. Cakep, ini pengalaman yang luar biasa sih buat saya dan teman-teman. Nah, udah puas nih tanya sana sini dengan pemandu wisatanya juga udah jelasin tentang Goa Batu ini. Puas foto-foto juga, akhirnya saya dan teman-teman kembali ke perahu menuju dermaga awal untuk kembali ke Goa Makassar. Rasanya puas ya travelers mengikuti wisata di Ramang-Ramang ini, cakep, nggak nyesel juga sih. Apalagi jarang sih temuin wisata seperti ini. Apalagi ini kan Ramang-Ramang wisata Bukit Gunung Kars nomor 3 terbesar dunia, gile nggak?
cakep kan? Sayangnya saya nggak sempat ke Telaga Bidadari Travelers karena perahu ini tidak menuju ke sana dan kemudian perlu jalan kaki ini sekitar 1 kilometer dari sisi Sungai Putih menuju ke Telaga Bidadari. Katanya sih Telaga Bidadari ini juga cakep, cuman ya nantilah kapan-kapan ya. Soalnya saya mau ke sana, teman-teman saya udah kepanasan, saya juga sih. Maklum lah, ini kan orang kota semua ya, jadi nggak pada mau kepanasan semua. Oke travelers, sekian dulu ya perjalanan kita wisata di Ramang-Ramang, Sulawesi Selatan. Saya mau melanjutkan dulu perjalanan, kali ini mau wisata kuliner makan seafood di Makassar. Nah, terima kasih sudah mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Karena masih akan banyak lagi video-video menarik tentang dunia wisata dan dunia kuliner di channel ini. Terima kasih, salam sehat, salam semangat.